Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Mari kita ngerumpi sesuai dengan logika kita masing-masing ya tentunya. Bagaimana sambutan dari Presiden Joko Widodo ini di masa terakhir-terakhirnya ya, 10 tahun mengabdi. Mari kita simak bersama-sama sambutan dari Presiden Joko Widodo, dan ini baru pemimpin-pemimpin Republik ini. Semoga Pak Prabowo Subianto nanti bisa melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua Umum BPP Gapensi, Bapak Andi Rukman Karumpase, beserta seluruh jajaran pengurus BPP Gapensi, yang saya hormati seluruh Ketua Umum BPD Gapensi dari seluruh tanah air Indonesia, yang saya hormati Bapak Khairul Tanjung yang hadir pada sore hari ini, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sejak awal pemerintahan 10 tahun yang lalu, pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur. Baik infrastruktur untuk konektivitas, infrastruktur untuk layanan dasar, infrastruktur untuk pangan, infrastruktur untuk energi, dan infrastruktur untuk industri. Tadi angka-angkanya, berapa kilometer jalan tol, berapa kilometer jalan nasional, semuanya sudah disampaikan di layar. Berapa jumlah pelabuhan besar, sedang maupun kecil, berapa airport baru yang telah dibangun, sudah disampaikan semuanya. Dan saya yakin ini adalah juga kontribusi besar dari Gapensi, baik pusat maupun di daerah. Saya hanya ingin titip pada Gapensi bahwa membangun infrastruktur itu bukan hanya membangun beton-betonnya saja, bukan hanya membangun asal jadi saja tetapi tidak ada manfaatnya. Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini, World Competitiveness Ranking kita naik dari 34 melompat ke 27. Daya saing, itu yang ingin kita raih dari pembangunan-pembangunan yang ada. Selain tentu saja kemanfaatan dari infrastruktur itu untuk rakyat. Karena kita memang sekarang ini berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain. Begitu konektivitas tidak baik, begitu infrastruktur tidak baik, siapa investor yang mau masuk ke Indonesia? Tidak akan ada. Karena infrastruktur menjadi kunci bagi datangnya investasi, tetapi juga akan mengurangi biaya logistik yang dulunya biaya logistik kita kurang lebih 24%, sekarang sudah turun menjadi 14%, sehingga harga-harga bisa ditekan lebih murah, dan itu terlihat dari angka inflasi. Kalau dulu angka inflasi kita 8, 9, bahkan 11, sekarang ini bisa ditekan di bawah 3%. Dan terakhir
di bulan yang lalu berada di angka 2,58%. Jadi pembangunan itu berentetan kemana-mana, tidak hanya berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan kemana-mana. Nah, ini yang berkaitan dengan gapensi, urusan lelang. Urusan lelang. Urusan harga penawaran. Ini gapensi ini kan tidak pernah lepas dari ini, harga penawaran. Yang saya lihat dari jauh, biasanya banting-bantingan harga. Supaya menang proyek. Benar enggak? Enggak apa-apa. Kompetisi itu baik. Bersaing itu baik. Tetapi kalau sudah membanting harga itu yang tidak baik. Supaya menang proyek, HPS-nya turun di bawah 80%. Ada loh, banyak loh. Benar enggak? Nah, kalau sudah begini, yang dikorbankan, yang jadi korban adalah mesti kualitas. Larinya pasti ke sana. Pasirnya dibanyakin, semennya dikurangin, besinya dikecilin, tapi tidak digapensi, tidak. Kalau sudah larinya ke sini, tadi di depan saya mau berbicara, mestinya kita ini sudah melangkah lebih ke level atas. Bukan hanya konstruksinya, tetapi juga estetikanya, landscape-nya, lingkungan juga harus dilihat. Larinya mesti ke sana. Tidak hanya membangun beton. Saya sudah berapa kali Pak Menteri, kalau saya ke lapangan meresmikan atau melihat progres perkembangan sebuah proyek, pasti saya tegur kalau berkaitan dengan landscape, estetika, lingkungan, karena ini ke depan akan menjadi hal yang sangat penting. Jadi, kalau sudah anggarannya di bawah, HPS-nya sudah di bawah 80%, jangankan soal estetika, jangankan soal landscape, jangankan soal lingkungan, jadi baik saja belum tentu. Benar enggak? Karena anggarannya dipangkas terlalu banyak, makanya yang penting jadi. Itu yang berbahaya. Kok ditepuk tangan? Karena memang tidak ada anggaran untuk mempercantik bangunan itu. Kita harus mulai dengan estetika, keindahan, landscape, lingkungan. Sekali lagi, saya ulang-ulang. Oleh sebab itu, saya minta Gapensi sebagai salah satu asosiasi jasa konstruksi terbesar dalam menghasilkan karya konstruksi, betul-betul harus semakin berkualitas. Karena kalau pekerjaan saya kira banyak sekali. Kalau melihat anggaran infrastruktur tidak hanya di Kementerian PUPR, ada di Kementerian Perhubungan, ada di Kementerian Pertanian, semuanya ada semuanya.
Yang saya lihat misalnya saya baru saja 2 hari yang lalu pulang dari IKN, saya lihat yang mengerjakan kontraktor utamanya memang yang banyak BUMN, tetapi yang menjadi subkon banyak sekali dari Gapensi. Kenapa saya tahu? Karena saya mengundang Kadin, mengundang HIPMI, yang ternyata juga ikut membangun di sana semuanya. Pak, saya Kadin, tapi saya juga Gapensi. Pak, saya HIPMI, tapi saya juga Gapensi. Itu sambutan dari Presiden Joko Widodo di acara pensi ya. Saya pribadi sempat bingung terhadap orang yang selalu membenci Presiden Joko Widodo. Termasuk yang mengatakan bahwa apa sih kerjaan Presiden Jokowi ini apa? Prestasinya Presiden Jokowi ini apa gitu. Saya sempat heran juga orang-orang yang mengatakan seperti itu. Salah satu contohnya adalah Rocky Gerung, terus Refli Harun, Amin Rais. Itu tuh orang selalu saja memang sering mengkritik Presiden Joko Widodo, bahkan banyak sekali di media-media sosial itu mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini presiden yang paling tidak tahu lah intinya. Kita lihat dari pernyataan Presiden Joko Widodo ini ya. Selama beliau memimpin Republik ini selama 10 tahun, bayangin sudah berapa banyak pembangunan di Republik ini. Ya. Jadi sangat tidak logis sekali ketika mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak ada kerjaan. Begitu. Jadi sebelum Presiden Joko Widodo ini, mana ada sih presiden yang segencar ini? Memang ada keseriusan untuk memajukan Republik ini. Infrastruktur, kita ketahui ya, namanya pengiriman logistik. Kalau infrastruktur itu tidak diperbaiki terlebih dahulu, mana bisa mengirim barang? Salah satu contohnya di tempat saudara kita yang ada di Papua, di masa-masa sebelum Presiden Joko Widodo kesulitan banget di sana infrastruktur itu. Jadi pengiriman logistik, bahan-bahan di sana sangat mahal sekali. Karena memang jalannya untuk menempuh kota Papua itu sangat sulit, apalagi ke pedalaman gitu. Nah, baru di era Presiden Joko Widodo dibangun tol Papua. Terus wisata-wisata kita lihat di mana? Di Lombok. Ada sirkuit Mandalika. Gitu. Di Sumatera kita bangun masjid Pak Presiden. Di Kalimantan kita bangun IKN Presiden, ya kan? Lalu apalagi yang masih kurang? Bantuan di mana-mana. Semenjak COVID, kita ketahui 2019 kita dilanda COVID-19 itu. Bantuan di mana-mana, sering sekali Presiden Jokowi turun langsung kepada masyarakat untuk melihat rakyatnya. Masih saja itu keliru bagi orang yang tidak senang dengan Presiden Joko Widodo. Seharusnya mereka harus ngaca dong. Harus sadar diri gitu. Memerintah atau mengatur kepala-kepala orang yang lebih dari 296 juta jiwa ini tidak gampang. Ya, Indonesia adalah kota-kota besar. Indonesia adalah negara besar. Begitu. Jadi mari di akhir periodenya Presiden Joko Widodo ini, mari kita melihat hal-hal yang baik. Kita akan ada dan kita akan merindukan momen-momen di mana Presiden Joko Widodo itu merintah. Kita percaya bahwa Prabowo Subianto adalah melanjutkan program Pak Jokowi.
tapi belum tentu sifat, karakter, dan sebagainya itu sama dengan presiden yang hari ini. Mas Gibran sebagai putranya, saya tidak meremehkan Mas Gibran. Secara kapasitas, kualitas, dan kemampuan Mas Gibran itu sudah layak menjadi wakil presiden. Tapi apakah sama dengan Pak Presiden Joko Widodo? Tentu tidak sama. Ada hal-hal yang menjadi pembeda nanti. Ketika presiden difitnah, dicaci maki, dikata-katain, apakah presiden membalas itu? Tidak. Dia membalas, Presiden Joko Widodo membalas semua hujatan, semua hinaan, semua yang sudah menjadi cacian kepada presiden dibalas dengan luar biasa oleh presiden, dibalas dengan pembangunan. Saya harus fokus terhadap program, saya tidak boleh baper. Begitu katanya presiden. Ini baru pemimpin. Bukan dikit-dikit tampil di media sosial, bukan dikit-dikit jumpa pers di media sosial. Bukan begitu. Presiden Joko Widodo jarang sekali tampil, sekali dia tampil, dia harus mempunyai program untuk masyarakat. Di era Presiden Joko Widodo hari ini memang banyak sekali pembangunan terutama di bidang struktur. Kita tidak boleh munafik kepada apa yang sudah dilakukan oleh Presiden kita tercinta ini. Selama beliau menjabat 10 tahun, beliau sangat mengabdikan diri kepada Republik ini. Bayangin berapa banyak bendungan yang telah beliau bangun, berapa banyak jalan tol yang telah beliau bangun, terus macam-macam bantuan apalagi yang sudah Presiden Jokowi dikasihkan kepada rakyat Republik ini. Saya merasakan itu, apalagi dampak dari 2019, 2020, 2021 bahwa di tahun itu Republik ini atau dunia dihebohkan atau diserang oleh penyakit yang kita sebut dengan COVID. Dan alhamdulillah Indonesia pada waktu itu keluar dari zona yang tidak baik-baik saja. Itu berkat dari masyarakat, berkat dari pemerintah, termasuk berkat dari antusias oleh Pak Jokowi untuk membasmi, untuk keluar dari zona sarang penyakit COVID ini. Kita juga harus mengakui bahwa Presiden selama 10 tahun mengabdi kepada negara, memang banyak sekali yang masih harus diperbaiki oleh Joko Widodo. Namun saya rasa Presiden Joko Widodo sudah melakukan yang terbaik. Dan bagi saya itu adalah paling the best, terbaik sepanjang sejarah Republik Indonesia. Saya tidak mengatakan bahwa Presiden sebelumnya tidak baik. Akan tetapi saya melihat pembangunan yang sangat merata di era Presiden Joko Widodo. Bukan hanya Jawa sentris, tapi di luar Jawa sekalipun Presiden tidak tebang pilih apakah itu masyarakat Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, apalagi Papua. Sampai hari ini tidak bisa dihitung berapa jumlah kalinya Presiden Joko Widodo untuk mendatangi Papua di sana. Teman-teman kita, saudara-saudara kita di Papua sana. Tentu ini bagi saya ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri, ya. Inilah presiden kami. Kami rakyat Republik Indonesia, khususnya saya pribadi, akan ada masanya merindukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Salam perdamaian. Semoga Republik Indonesia ini akan menjadi republik yang lebih maju dan bisa bersaing di kancah internasional. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan tulis komentar kalian. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.